Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman sobat semua, masih di channel horror konten. Kali ini kita akan membahas seperti yang pernah saya bilang, ketika semua memori atau ingatan saya berkumpul, saya akan ceritakan kembali kronologi di mana saya pernah mengalami kecelakaan parah. Jadi saya ulang karena waktu itu hanya teks, mungkin kurang seru deh kalau nggak lihat orangnya, ada bukti nyatanya. Oke, langsung saja teman-teman, siapkan kopi dan selera pribadi, karena lumayan ceritanya cukup panjang juga ya. Berawal dari hari itu saya terjun di bidang bangunan ya, tepatnya di kerangka baja. Bersama teman-teman kami dapat borongan gedung sekolah. Ya, karena di situ kekurangan anggota, kami cukup pontang-panting, cukup sibuk. Kebetulan masih di daerah Palembang teman-teman, dan ini jarak pekerjaan itu dari tempat bekerja ke rumah saya itu sekitar 70 kilo kurang lebih. Jadi seminggu sekali saya pulang untuk menjenguk seseorang. Saya udah berulang kali pulang, dan saya ini orangnya agak suka kecepatan ya kalau naik kendaraan. Jadi saya nggak pernah kayak gini-ginian, itu ya jatuh-jatuh biasa ya, tapi sangat jarang. Yang ini benar-benar seru. Kenapa saya sampai remuk begini dan motor saya hancur? Saya tidak ingin menyalahkan siapapun atau apapun, yang jelas itu memang sudah waktunya mungkin. Tapi yang saya aneh dan belum terpecahkan teman-teman, saya tidak merasa melakukan itu. Hari itu saya pulang, dan kebetulan teman tuh bilang begini, paku kerangkanya habis kur, besok sebelum bos ngirim dari Palembang tolong cariin di kota terdekat, maksudnya di toko bangunan. Oke, nanti kalau sambil pulang masuk lagi saya cariin, jangan lama-lama karena mengingat kita hanya beberapa orang di sini. Oke. Istirahat di rumah saya cuma 1 hari, dan kemudian saya langsung berangkat lagi ya. Kebetulan itu berangkat sekitar jam 3 sore saya. Jadi sampai sana maksud saya nanti pas mau maghrib gitu kan. Sebenarnya udah mulai terasa teman-teman, ada perasaan gak enak ya. Saya sampai berhenti 3 kali di jalan, ada apa sebenarnya. Tapi gak peduli karena mengingat tanggung jawab dalam pekerjaan tadi ya. Berangkatlah saya terus lanjut. Di situ ada sebuah jalan teman-teman, dan ini belum sempat review ya, nanti saya review tempat-tempatnya. Di sebuah simpang itu saya benar-benar gak ingat apapun. Di situ ingatan saya mulai terputus. Saya benar-benar lupa, gak ingat apa-apa. Maaf, saya kan berdua yang membonceng seseorang. Saya sempat bercerita tentang saya pernah bekerja di sana, begini di situ, dan saya menunjukkan ini loh simpang. Kalau di daerah sini disebut B80. Nah, saya tunjukkan kalau ini daerah B80 gitu enak. Gak lama dari situ, gak jauh dari situ, itu saya sudah gak ingat apa-apa. Benar-benar hilang ingatan dan putus. Seingat saya itu tidur di ranjang yang serba putih, empuk, dengan AC, maksudnya dengan udara yang sejuk, bukan AC dingin, udara alam yang sangat sejuk. Dan itu di mana saya nggak tahu. Tapi untuk yang saya bonceng ini sebagai saksi saya ini tadi, dia itu bilang saya itu tetap merespon atas pertanyaan-pertanyaan dia selayaknya orang normal ya. Tapi ada yang aneh katanya, ada yang aneh pada diri saya, ada yang gak logis katanya. Katanya saya itu menceritakan hal
saya benar-benar udah nggak lupa batas itu. Jadi apa yang saya lakukan gimana itu saya nggak tahu. Jadi menurut saksi mata teman-teman ya, dari saya mulai hilang ingatan ini itu masih sekitar 12 kilo yang saya nggak habis pikir apakah ini yang disebut mati suri, mimpi, nigo, atau roh yang keluar dari jasad. Saya belum bisa memecahkan ini disebut apa, karena seumur hidup saya baru ini saya mengalami dan saya bercerita dengan orang-orang yang mengalami kecelakaan. Dia itu masih ingat dengan apa dia, maksudnya sebelum hal itu terjadi ya, tabrakan dengan apa, di mana gimana gitu masih ada ingatan. Tapi saya benar-benar sebelum itu terjadi jarak 12 kilo saya udah nggak ingat. Dan maaf jika memang ditanya, saya benar-benar nggak bisa menjawab. Dan ini serius, saya nggak ingat apa-apa. Nah, saksi mata menceritakan saya naik motor besar seperti yang sering saya buat review itu. Kenapa motor itu juga jadi motor saya? Motor itu nggak pernah rewel teman-teman, dari menyeberang provinsi sampai ke Padang, sampai ke Lampung, dan sampai mana itu nggak pernah namanya rewel ya. Dan bensinnya cukup irit, sementara kalau untuk kecepatan tinggi dia tenang motornya, makanya, dan cukup setia tentunya. Makanya saya rawat sampai sekarang. Motor itu pernah menjatuhkan 2 orang, kurang tahu, yang jelas sama di bagian kaki juga. Oke, lanjut. Menurut saksi mata tadi, saya mau memotong busur, ada 2 busur ya, saya mau duluin. Kemudian dari belakang busur tadi ada yang mau duluin juga, bertemulah kita di tengah-tengah. Jadi kita sama-sama hancur. Untungnya si pihak busur, untungnya ini kata saksi mata di daerah situ dan orang yang saya bonceng, ini kebetulan menganggap apa, di situ saya nggak habis pikir. Saya mendahului busur tersebut. Olah TKP kata polisi ya, saya melanting sejauh 60 meter. Padahal saya waktu berangkat itu sama sekali tidak dengan kecepatan tinggi, paling jalan 40 teman. Tapi ketika saya mulai lupa itu, nggak tahu kalau saya ngebut, saya udah benar-benar bukan saya yang kendali atau kontrol tersebut ya. Nah, tapi dalam posisi seperti itu katanya saya itu masih respon dengan semua itu, maksudnya sempat minta tolong, teriak ini dan itu, dan sempat minta air katanya. Jadi menurut saksi mata, saya seperti biasa ya menggunakan kaos tangan yang ada plastiknya agak untuk safety ya, dan sepatu boot tinggi dengan kaos kaki yang tebal. Saya tidak tahu itu menabrak apa teman-teman, itu menghantam sepatu boot saya. Seandainya nggak pakai sepatu boot mungkin kaki saya sudah berserakan jauh. Sepatu boot yang masih berumur seminggu, masih baru ya, saya pernah mencoba memotong sepatu itu sangat keras, dan ini masih baru, mungkin terkena step lawan atau apa ya, sepatu itu sampai seperti disobek teman-teman dan menghantam kaki saya. Maka ini pelor kaki saya ini pecah, budak saya ini meleset dan tangan saya hancur. Ini buktinya. Jadi makanya saya sering pakai kaos tangan, karena ini beberapa tempat bergeser dan ini sempat tinggal kulitnya doang. Alhamdulillah, berkat Yang Maha Kuasa, tubuh kita ini unik berkat bantuan banyak orang, dan sampai sekarang sebenarnya saya masih proses pemulihan. Sadar-sadar saya itu udah di rumah sakit. Oke, sebelum saya sadar itu perasaan saya. Makanya ini kalau mimpi, kok saya pernah mimpi juga nggak seperti itu. Kalau ini mati suri, saya tadinya nggak ngapa-ngapain. Kalau memang itu hal di luar dugaan, di luar nalar, benar-benar alamnya tuh memang berbeda. Apakah roh yang keluar dari jasad, sementara siapa yang mengemudikan motor tadi tersebut?
tersebut. Di situ saya itu berada di tengah samudra tiba-tiba. Tapi aneh, air laut itu seperti lahar gunung yang panas, berapi-api. Dan di situ saya melihat sejauh mata memandang ke kanan dan ke kiri. Tidak terhitung jumlah manusia. Di situ hanya berteriak, menjerit, dan minta tolong. Sama, saya seperti itu juga. Tapi hanya saja saya tidak kepanasan seperti mereka. Tapi benar-benar ini seperti lumpur panas yang berwarna merah-merah hitam gitu ya. Dan berasap berapi gitu. Jadi mereka tuh berenang sambil terbakar gitu. Jadi teringat neraka ya, mungkin itu gambaran neraka kali ya. Jadi saya itu juga campur ketakutan, gak habis pikir kenapa saya tiba-tiba berada di tempat seperti ini. Mana duniaku? Nggak sempet berpikir yang macam-macam ya perasaan saya, karena saking gaduh dan hiruk pikuk orang berteriak minta tolong, menjerit, menangis, ada yang tenggelam, ada yang waduh, menyedihkan sekali pemandangan di situ. Sama saya juga mencoba biar tidak tenggelam ya, berenang semampunya seperti di air, tapi perasaan saya padahal itu di lahar panas itu. Di situ saya menemukan batu hitam sekitar 2 meter persegi. Tapi anehnya batu itu mengambang, dan mereka tidak ada yang mau berpegangan batu itu. Hanya saya sendiri. Ini batu, tapi kok ngambang ya? Buat nyelamatin diri saya memegang itu batu, saya manjat di batu. Disitulah saya selamat. Batu itu berwarna hitam pekat. Dan dia kalau di dunia nyata seumumnya namanya batu tenggelam ya. Di situ batu itu mengambang seperti di atas air. Kebetulan di batu itu ada sebuah rumput. Rumput itu seperti akar bahar kalau orang nyebutnya, akar laut yang berwarna hitam bercabang itu. Tapi itu udah cukup lumayan besar ya kalau untuk ukuran akar bahar. Itu hidup di atas batu tersebut, teman-teman. Saya ingat ini jenis rumput apa ya? Orang tua saya memiliki rumput yang jenisnya seperti itu, cuma agak kecil dan warnanya nggak hitam seperti itu, warnanya agak kuning. Tapi dalam mimpi saya ingat loh, ini rumput orang tua saya kok di sini loh, padahal saya masih punya ingatan seperti itu. Di dunia rumput itu berwarna kuning kering, di sini kok berwarna hitam dan tumbuh subur di atas batu yang saya berpegangan tersebut. Batu itu menghanyut, teman-teman, mengikuti arus, mengalir. Capek ya, perasaan saya itu bukan sehari 2 hari, udah cukup lama di situ saya mengambang. Sekitar, pokoknya panjang waktunya. Menurut saya itu nggak cepat. Nah, setelah itu saya mulai lupa hilang ya. Nah, itulah makanya disebut apa ini saya nggak tahu. Tiba-tiba saya berubah lagi, saya itu tidur di ruangan yang serba luas, putih, tidak terbatas, tidak memiliki batas di situ. Seperti tidur di ranjang, tapi tidak seperti ranjang, sulit untuk menjelaskannya. Serba putih, bersih, dan nyaman sekali. Nyaman sangat. Belum pernah saya menikmati pembaringan senikmat dan seindah itu. Di situ perlahan-lahan terdengar suara-suara gaduh dan suara-suara orang berbicara gitu kan. Nah, di situ saya mulai, itulah fase sadar ya, saya mulai agak sadar sedikit. Saya tidak merasakan apa-apa, teman-teman. Saya tidak merasakan sakit sedikit pun, tidak ada. Dari saya mulai lupa ingatan sampai saya sadar ini, saya tidak merasakan sakit sedikit pun. Justru malah sangat nyaman, kecuali seramnya waktu saya hanyut itu ya. Panjang sekali, teman-teman, tapi kita ambil garis bawah yang inti aja. Itu saya mulai terbangun ya. Mata saya terbuka itu tiba-tiba kok ada adik sama saudara saya. Adik saya dan saudara saya berdiri di depan saya, tepat di depan ranjang saya tidur. Kenapa suasananya jadi berubah ya, meskipun itu di ruangan AC, tapi berubah jadi
nggak senyaman tadi, jadi hiruk pikuk, masuknya jadi nggak nyaman, jadi sempit. Terus ranjang saya nggak berwarna putih lagi dan nggak indah lagi, udaranya pun udara-udara biasa yang saya hirup, nggak seperti udara dalam khayalan tadi, dalam mimpi tadi. Jadi kembali ke dunia. Jadi sebenarnya rasanya waktu di situ nggak pengen kembali, teman-teman. Iya, padahal di pembaringan yang sangat sederhana ya, tapi saya nggak tahu batasnya, luasnya seperti apa. Seperti ruangan ya nggak memiliki batas ya, luasnya itu tidak terukur dan terangnya tidak ada lampu seterang itu. Nah, ketika saya memulai membuka mata, ada adik dan ipar saya terheran. Saya curiga ini bangunan seperti rumah sakit. Kemudian saya nggak berpikir panjang, saya teringat kalau saya punya tugas harus membeli paku kerangka baja ini tadi, sekrup kerangka baja ini habis. Saya masih ingat itu. Saya harus berangkat kerja dan saya harus sampai besok saya mau kerja. Saya langsung tanya spontan sama dia, loh ngapain kalian di sini? Bengong mereka berdua. Ngapain, kenapa? Kamu itu kecelakaan. Ah, ngaco, saya ini mau kerja kok malah pada kumpul-kumpul. Pantes dari tadi saya janggal, ada selang di hidung saya, di tangan saya, di itu tuh ada beberapa 3 tempatnya selang di badan saya ini tadi agak janggal, tapi saya nggak terlalu pedulikan itu, belum terlalu fokus ya. Saya mulai bangun, kok saya kesulitan bangun. Disitulah saya mulai merasakan, wow, bukan main, sakitnya bukan main. Saya mulai bisa merasakan ternyata sakit dan tangan saya ini tebal, sudah dibalut ya, dan selang semua di hidung, di apa ini baru saya pegang, kok selang loh. Aduh, saya masih belum percaya. Saya tetap berusaha bangun. Saya tidak bisa bangun. Kenapa saya selama ini? Setelah sadar, saya masih belum percaya itu, bahwa saya kecelakaan. Akhirnya, ya, saya pingsan lagi. Tapi kali ini beda rasanya, nggak seperti yang tadi ya. Soalnya mungkin roh saya udah benar-benar kembali masuk ke jasad lagi, dan itu yang namanya pingsan. Saya masih bisa sedikit merasakan dan telinga saya masih mendengar. Dan intinya untuk 5% kita itu masih punya ingatan ya walaupun pingsan. Beda kalau udah benar kayak berpindah alam gitu. Nah itu sadar-sadar saya sudah di mobil ambulans. Saya nggak ngerti mau dibawa kemana lagi. Jadi bertumpuk-tumpuk ya. Saya ini mau kerja malah di rumah sakit, di mobil mau diapain saya nggak ngerti. Yang jelas itu saya udah mulai bisa berpikir, cuman hilang ingat gitu. Tapi itu sudah bisa saya ingat kalau batas mulai saya sadar ya. Saya dibawa ke rumah sakit di Jambi. Itu sampai 2 tempat teman-teman. Karena katanya saya ini hancur ya. Kalau saya ini retak. Spesialis tulang itu mengatakan untuk yang pertama itu nggak bisa, yang kedua begitu nggak ada spesialis tulang, dan bahkan yang ketiga itu pun menyimpulkan karena ribet dan rumit harus diamputasi. Untungnya adik saya bilang usahakan sebaik mungkin. Jadi akhirnya beberapa saksi mata bilang bersyukur saya masih hidup, seharusnya saya sudah lewat. Dan saya juga nggak menyangka teman-teman, saya masih bisa berjalan. Saya benar-benar merasakan seperti apa getirnya orang nggak bisa berjalan. Dan 1 tahun berguling-guling seperti suster ngesot itu kalau jalan mundur pakai pantat. Dan saya nggak bisa ketelatan obat. Jadi hari-hari saya hanya menanggung rasa sakit, putus asa, kecewa, dan masih nggak percaya. Tapi saya harus terima kenyataan itu. Ini real dan nyata, cukup membuat saya sangat terpukul dari jiwa, raga, dan harta untuk menebus mungkin ya kesalahan saya itu aja yang saya nggak tahu di mana.
Jadi itu belum terpecahkan. Kenapa saya mengalami seperti itu? Saya juga nggak tahu. Kalau menurut informasi, karena saya membawa sesuatu, yaitu maksudnya pasangan saya atau ini, itu saya tidak mau berpikir yang macam-macam atau bagaimana ya. Yang jelas, saya simpulkan dengan seperti orang-orang pintar, ustadz, kiai, dan orang pintar bilang, itu adalah gambaran neraka. Beruntung kamu nggak langsung bablas, makanya bertaubat katanya. Saya nggak ngerti terlalu banyak, karena saya juga nggak berpengalaman yang seperti itu. Saya kurang percaya dengan hal seperti itu. Tapi saya benar-benar melihat dan mengalami. Dan sampai sekarang saya masih proses penyembuhannya. Saya sudah mulai ingat, cuma belum full untuk seperti sedia kala. Bahkan gerakan saya boleh seperti ini semua. Padahal kalau dihitung dari sekarang, teman-teman, itu udah sekitar 1,5 tahun. Disinilah saya ingin membuat momen, dan beberapa teman mengasih saran, coba dibikin konten sepertinya ceritamu seru. Dan suatu saat nanti ketika saya berjalan ke arah tempat saya bekerja, insya Allah saya akan review dari mana saya memulai kecelakaan, dan di mana saya mulai hilang ingatan, dan saya mulai kecelakaan dan sampai ke rumah sakit. Nggak logis banget teman-teman, karena itu jalan bukan dekatnya, cukup sangat jauh, kurang lebih sekitar 12 km. Jika memang saya itu tertidur atau bermimpi atau apa, kenapa ini motor saya bisa selalu mengimbangi untuk perjalanan sejauh itu? Kenapa saya tidak jatuh? Kalau untuk 10 meter, 20 meter masih saya akui itu wajar, ini 12 km. Siapa yang mengendalikan ini? Karena hari itu saya tidur, menurut saya tidur di tempat yang indah tadi. Yang kedua, saya hanyut di seperti gambaran neraka tadi. Jadi ini gak jelas ada apa di balik semua itu. Ternyata banyak tersimpan misteri. Dan yang anehnya lagi, kenapa yang saya bawa ini gak apa-apa? Kenapa saya hancur? Motor saya cukup remuk sampai mesinnya pecah. Dan beberapa teman bilang udah lepas aja, dan sampai mau dijual kiloan, tapi karena saya sayang mengenai jasanya dan apa, dan menurut saya itu kuda besi yang paling setia. Dia selalu menuruti keinginan saya. Ini obrolan kosongnya akan saya perbaiki perlahan-lahan dengan tangan saya sendiri, karena saya nggak punya kesibukan. Ketika saya mulai punya tenaga, saya memperbaiki semampu saya sampai akhirnya bisa berjalan kembali. Makanya ada di video saya pertama kali saya naik motor. Sebelum itu sebenarnya saya trauma, teman-teman. Semenjak jatuh kecelakaan, saya benar-benar ketakutan dengan yang namanya melihat orang naik motor aja takut, apalagi untuk menaiki. Boro-boro karena berjalan aja belum bisa. Jadi saya dibantu 2 tongkat, itu pun sangat lambat untuk bulan-bulan terakhirnya. Sangat kesulitan. Jadi saya harus duduk. Tidur pun saya tidak bisa banyak bergerak. Pergerakan ke sana saya nggak bisa, ke sini nggak bisa, karena banyak sekali kelemahan, banyak sekali yang patah sampai cukup menghabiskan diri. Jadi saya sangat bersyukur. Saya tidak menyangka saya masih hidup hingga hari ini. Saya nggak menyangka saya bisa berjalan lagi, saya bisa ingat lagi, normal lagi, dan pokoknya cukup. Kalau saya nggak dapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa, saya nggak tahu. Jadi ada rasa bahagia kalau mengingat dulu ya, saya seliar itu, senakal itu, saya bebas ngapain aja, melakukan apa aja. Ya cukup sedih sih. Tapi kalau mengingat kronologi saya kecelakaan, kalau menurut umumnya seharusnya saya udah berpulang. Mungkin rasa saya terlalu banyak, jadi mungkin pulang aja dulu gitu. Oke teman-teman,
Sebenarnya cerita itu terlalu panjang ya, dan menyangkut hal yang saya nggak ngerti juga tentunya. Tapi saya ambil garis bawahnya ya, agar nggak terlalu panjang. Dan terima kasih atas kesediaan Anda masih mendukung channel saya dan setia bersama saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mulai terpikir saya untuk membuat konten dan mengisahkan kisah saya. Sebenarnya itu berawal dari banyaknya pertanyaan kenapa saya bisa seperti ini. Disitulah saya mulai terpikir untuk udah tonton aja itu kisahnya, kita nggak usah cari. Tapi ternyata ada beberapa teman yang mendukung cerita kamu menarik. Oke teman-teman, sampai jumpa di kisah selanjutnya, dimana saya selalu menceritakan hal menurut saya janggal, gak logis, tapi nyata teman. Mungkin bersama teman-teman saya bisa memecahkan ini, atau mungkin ada yang memiliki pengalaman yang sama atau tahu itu disebut apa, bagaimana gitu kan. Jadi mungkin dengan seperti ini bisa tersalurkan gitu. Oke, dan selanjutnya masih banyak cerita dari sebelum saya kecelakaan dan sudah kecelakaan. Dan tetap nantikan kisah saya di acara-acara kisah selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.